Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Suci Ramadhani Putri, BP 1801071020. Ingin menjelaskan materi mengenai perhitungan obligasi. Perhitungan obligasi ini ada 4 cara, yaitu yang pertama adalah bunga majemuk. Pertimbangkan situasi di mana seorang manajer portofolio menerima 9 juta rupiah. Dia berjanji untuk membayar kembali uang tersebut 7 tahun kemudian. Dengan bunga majemuknya sebesar 14% setengah tahunnya. Mengingat bahwa bunga dibayar setengah tahun, maka tingkat bunga efektif tahunannya adalah 1 ditambah 7% dikali 1 tambah 7% dikurang 1 sama dengan 14,49%. Dengan rumusnya adalah S sama dengan P dikali 1 tambah R pangkat N, di mana S adalah jumlah pada saat jatuh tempo, sedangkan P adalah jumlah uang yang dipinjamkan, dan R adalah tingkat bunga per tahun, sedangkan N periode waktu dalam 1 tahun. Oleh karena itu, komitmen masa depan adalah S sama dengan 9 juta rupiah dikali 1 tambah 14,49% pangkat 7 sama dengan 23.206.807 rupiah. Selanjutnya ialah yang kedua, yaitu hasil obligasi. Nilai investasi akan tergantung pada pengembalian yang dihasilkannya. Untuk obligasi, ukuran pengembalian yang paling penting adalah imbal hasil. Ada beberapa cara untuk menghitung imbal hasil obligasi. Cara menghitung hasil saat ini sama dengan kupon tahunan dibagi harga obligasi dikali 100. Misalnya, jika harga obligasi adalah 100 dan kuponnya adalah 7, maka imbal hasil saat ini adalah 7%. Jika harga naik menjadi 110, maka hasil saat ini turun menjadi 6,36%. Sedangkan jika harga obligasi turun menjadi 90, maka imbal hasil saat ini meningkat menjadi 7,78%. Meskipun harga obligasi berubah, kupon tetaplah konstan. Namun, hasil obligasi saat ini terbalik dengan harganya. Hasil hingga jatuh tempo penyelesaian masalah nilai waktu uang. Hasil obligasi hingga jatuh tempo pada dasarnya adalah tingkat diskonto yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang yang dihitung dari arus kasnya atau pembayaran kupon dan pokok atau jumlah penebusannya. Secara umum, istilah imbal hasil mengacu pada imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo atau imbal hasil penebusan bruto. Rumus dari harga obligasi saat ini adalah C1 dibagi 1 tambah Y ditambah C2 dibagi 1 tambah Y pangkat 2 ditambah C3 dibagi 1 tambah Y pangkat 3 dan seterusnya. Di mana C adalah kupon dibayar pada akhir periode waktu tertentu, sedangkan P adalah pembayaran pokok pada akhir periode waktu tertentu. Dan Y adalah hasil untuk penembusan atau jatuh tempo. Yang ketiga adalah penilaian anuitas. Asumsikan manajer portofolio dari contoh di atas memutuskan untuk berinvestasi pada obligasi dengan spesifikasi sebagai berikut. Jatuh tempo obligasinya adalah 17 tahun. Hasil hingga jatuh temponya adalah 14,49% dengan harga 100 dengan kupon 7% per kupon, dan nilai nominal yang dibeli adalah 9 juta rupiah. Dengan rumus AF sama dengan 1 tambah R pangkat N dikurang 1 dibagi R, di mana
PAF adalah nilai masa depan anuitas, sedangkan R adalah tingkat bunga setengah tahunan, dan N adalah jumlah kupon. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 7% pangkat 14 kurang 1 dibagi 7% sama dengan 22,55. Sedangkan yang terakhir adalah penilaian obligasi. Dalam 7 tahun, obligasi akan memiliki 10 tahun hingga jatuh tempo. Manajer portofolio kemudian akan menjual obligasi untuk memenuhi komitmen di masa depan. Untuk menilai ini, perlakuan obligasi sebagai dua sekuritas terpisah, yaitu yang pertama, sebuah anuitas setara dengan pembayaran kupon selama 1,5 tahun. Yang kedua, sebuah obligasi kupon nol yang membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Dengan rumus nilai sekarang dari faktor anuitas adalah PAF sama dengan 1 dikurang 1 tambah R pangkat min N dibagi R. Sedangkan untuk kupon nol, rumusnya adalah Z sama dengan nilai nominal dibagi 1 tambah R pangkat N. Maka hasil dari PAF sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 7% pangkat min 20 dibagi 7% sama dengan 10,594. Sedangkan untuk obligasi kupon nol sama dengan Z sama dengan 9 juta rupiah dibagi 1 tambah 7% pangkat 20 sama dengan 2.325.771 rupiah.